Oke, kita jumpa lagi di acara sharing, dan sebelum lanjut ke sharingnya, seperti biasa, tidak memaksa tetapi harus dipaksakan, mohon dilakukan apa yang saya perintahkan. Oke, kita next aja ke sharingnya. Di sharing pertama ada video seperti ini. Karena gue tahu gue pernah ada dalam posisi lo, sayang sama orang, kita nggak berani ngomong, karena kalau kita ngomong kita takut kehilangan teman. Dan lo selalu pura-pura bahagia buat dia, nggak apa-apa. Tapi ingat, penyesalan adalah hal-hal yang tidak kita lakukan ketika kita menyesal. Waduh, oke, kita bacakan komentarnya. Udah terlanjur nyaman, dianya yang nganggap temen. Waduh, masalah seperti itu sering terjadi dalam sebuah pertemanan. Yang satunya suka, yang satunya lagi enggak. Itu sering terjadi dalam sebuah pertemanan. Bener banget, nyesek banget kalau lihat dia sama yang lain. Pastinya dong, kalau kita melihat orang yang kita cinta terus bersama orang lain, itu nyesek banget. Itu sakit banget. Saking takutnya selalu ingetin diri sendiri kalau aku bukan selera dia. Dia cuma nganggap aku temen biar gak terlalu berharap lebih. Bagus itu ngontrol diri sendiri. Bagus Kak, itu tips ya, tips biar kita tidak baper, biar kita tidak selalu berharap. Aku adalah orang yang lebih memilih mencintai dalam diam. Tetapi resiko dari mencintai dalam diam itu adalah kita akan kehilangan kesempatan gitu ya. Kita akan kehilangan kesempatan dan kita harus siap menerima kecemburuan, harus siap menerima konsekuensi ketika melihat dia bersama orang lain. Kita gak boleh sakit, kita gak boleh marah, karena kita sudah memilih mencintai dalam diam. Coba kalau kita ungkapin perasaan kita kepada dia, mungkin kita akan tahu jawaban dia, apakah dia suka, apakah dia enggak. Setidaknya kalau dia pun nolak kita, ya kita sudah beranilah untuk mewakili perasaan kita. Seperti itu, ungkapin aja ya buat kalian-kalian yang mencintai dalam diam. Ungkapin aja perasaan kalian, cinta kalian kepada dia. Ya, next. Kalau syaratnya kaya, kan materi bisa dicari. Benar. Yang penting kenyamanan hati. Mantap. Jangan pernah nyari yang sempurna, karena kalau kamu nyari yang sempurna, kamu akan kehilangan yang terbaik. Widih, nih buat kalian-kalian yang nyari pasangan yang sempurna ya. Ingatkan barusan apa yang dibilang Bang Denny Cagur. Kalau kalian nyari yang sempurna, kalian akan kehilangan yang terbaik ya. Kesempurnaan itu bukan dicari tetapi dibentuk ya. Ini spesial buat anda-anda yang nyari pasangan yang sempurna. Next. Enak bener dia itu. Udah nyakitin masih juga kau inget-inget. Yang bodoh tuh kamu. Udah ditinggalin masih kau inget-inget. Oke, kita bacakan komentarnya. Ya, aku yang bodoh, udah ditinggalin masih aja berharap. Terus kenapa kalau kakak sadar akan hal itu, bahwa itu adalah kebodohan, tetapi kenapa kakak masih berharap? Tolong ya, sudahilah berharapmu kepada dia. Ya, jangan menyakiti dirimu sendiri Kak. Sebenarnya bukan perihal masih sayang, tapi lebih ke masih gak terima setega itu gue diginiin. Pastinya Kak, saya ngerti banget. Aku yang bodoh apa dia yang jahat ya? Kakak yang baik, dia yang jahat. Kamu gak bodoh Kak, hanya saja kakak salah ya, salah memilih pasangan, salah menaruh kesetiaan. Kamu gak bodoh, dia yang jahat, saya pilih kakak. Diputusin dengan alasan pengen sendiri, pengen memperbaiki diri. Ternyata setelah 2 minggu kemudian dia post foto cowok barunya. Aduh anjrit. Seperti inilah cewek-cewek yang brengsek. Dia sudah gak mau sama kita, cari alasan, saya ingin memperbaiki diri lah, saya mau fokus belajar lah. Itulah cewek-cewek brengsek kalau sudah gak mau sama cowoknya. Padahal kalau sudah gak mau, ya ini buat para cewek, kalau kalian sudah gak mau sama cowok kalian, bilang aja, saya sudah gak nyaman sama kamu, saya sudah gak suka sama kamu karena saya udah ada yang baru yang lebih dari kamu. Itu aja, bilang aja, gak usah munafik, gak usah cari alasan. Itu lebih baik menurut saya ya. Next. Prinsip hidup gue tuh sederhana. Gue nggak mau tahu urusan orang, dan gue nggak mau orang tahu urusan gue. Gampang. Oke, kita bacakan komentarnya. Sesimpel itu ya. Itu simple banget, tetapi tidak semua orang bisa lakukan. Salah satunya ya tetangga. Ya intinya itu singkat padat, fokus aja pada dirimu dan tujuanmu. Ngapain harus ikut campur pada kehidupan orang lain? Lebih baik fokus pada kehidupan kalian aja. Urusilah hidup kalian, jangan ikut campur, jangan ngurusin hidup orang.
Pengen kayak gini tapi tetangga susah, ya pastinya emang ya tetangga itu, aduh, CCTV berjalan itu bukan bohong, itu beneran banget. Satu-satunya alasan gue pengen kaya biar orang gak perlu tahu urusan gue. Karena kalau lagi susah, kadang mau gak mau orang jadi tahu kalau kita ngutang WKWK. Aduh. Aduh, ini kakak siapa nih, kocak nih komenannya, kakak Mutiara 64. Kak, kalau soal utang, gak kaya gak miskin ya, gak orang kaya gak miskin, banyak ya yang punya utang. Si miskin banyak yang utang, dan si kaya juga lebih banyak utangnya. Itu bukan soal kaya dan miskin. Next. Aku percaya satu hari nanti aku pasti akan ketemu orang yang tepat, yang gak akan ninggalin aku dan gak akan nyakitin aku. Oke, video barusan saya spesialkan buat kalian-kalian yang jomblo. Semoga kalian juga dapat orang yang tepat di waktu yang tepat dan tidak meninggalkan kalian pas lagi sayang-sayangnya dan tidak mengkhianati lagi kalian ya. Next. Ibu saya bilang ketika kamu menolong orang yang sedang butuh bantuan, entah seminggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, 1 tahun yang akan datang, atau 20 tahun yang akan datang, kamu akan dimudahkan juga. Itu ibu saya yang bilang. Ya karena ada kejadian di hidup saya yang saat itu sebelum saya berangkat ke Amerika, saya pernah menolong seseorang dan ternyata saya ditolong balik dengan kasus yang sama baru 2 tahun yang lalu. Jadi Tuhan itu membalasnya, yang kejadian itu butuh waktu 20 tahun. Oke, kita bacakan komentarnya. Sejatinya perbuatan baik akan balik lagi ke diri kita. Maka dari itu sering-seringlah berbuat baik. Ya, karena apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Sering-seringlah berbuat baik. Menolong orang lain adalah seni menolong diri sendiri di kemudian hari. Setuju banget, Kak. Hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai di kemudian hari. Teruslah berbuat baik. Saya nolong bukan karena ingin ditolong balik, tapi kasihan saya pernah merasakan apa yang orang lain rasakan tapi gak ditolong. Nah, ini salah satu orang yang dewasa, ini salah satu orang yang bijak dari pengalamannya, dibijakan dari apa yang dia rasakan. Bagus, Kak. Ini dari kakak siapa? Kakak Tonggone Tentara. Bagus, bijak sekali ya. Bagus. Next. Ini aku dengar kata-kata di TikTok bagus, Bang. Semua anak tuh memiliki cara untuk membahagiakan orang tuanya, tapi nggak semua anak memiliki cara yang mudah. Iya, benar banget. Oke, kita bacakan komentarnya. Semoga semua hal-hal baik bisa terwujud di tahun ini biar kita bisa membahagiakan orang tua kita. Amin. Amin, Kak. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan, semoga terwujud di tahun ini biar kita bisa mengangkat derajat orang tua kita, biar kita bisa membahagiakan mereka. Ya, amin. Gue doain lu semua biar sukses. Terima kasih kakakku atas doanya. Semoga kakak juga sukses ya. Sesulit apapun itu tetaplah bahagiakan orang tua kita. Amin. Mudah-mudahan ya kita dalam keadaan apapun itu, keadaan sulit, keadaan bahagia, kita selalu bisa membahagiakan orang tua kita. Ya Allah, aku mau cara mudah itu buat bikin bangga ibu bapak. Ya, saya juga pengen cara mudah, Kak. Gak hanya kakak, mungkin semua orang. Edan 10 semangat anak pertama. Nih buat kakak yang namanya Edan 10, yang nama akunnya Edan 10, semangat nih, ada yang nyemangatin ya. Jangan pernah tidak semangat. Next. Besti, jangan menyerah dulu ya. Siapa tahu selepas ini ada yang lebih parah daripada ini. Anjrit. Anjrit, bener-bener nih orang. Kirain gua motivasi, kirain gua nasihat buat kita-kita yang lagi terpuruk, buat kita-kita yang lagi butuh motivasi lah. Kirain gua nasihat atau motivasi apa kek yang akan mendorong kita menjadi semangat. Ternyata aduh. Next. Saya nggak suka lihat saya tidak suka lihat penderitaan. Ya, kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau Anda tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah 1 orang. Kalau 1 orang pun Anda tidak bisa bantu, jangan bikin orang itu susah.
Nah, nih buat orang-orang yang demen sekali nyusahkan orang, dengarkan kata Pak Prabowo barusan, kalau Anda tidak bisa membantu orang, minimal Anda jangan menyusahkan orang, ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau Anda tidak bisa membantu orang, minimal Anda jangan menyusahkan orang, ya. Ini buat kalian-kalian yang suka menyusahkan orang lain. Next. Dengarkan nasihat ini. Kalau seleramu yang ketinggian, bercerminlah. Kalau karaktermu yang bermasalah, berubahlah. Kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Oke, kita bacakan komentarnya. Betapa sedihnya jika wajah dan kantong sama-sama gak menolong. Pastinya itu sedih banget, sedih banget. Kalau kantongmu bolong, jahitlah. Terima kasih kakak sarannya, terima kasih. Kalau wajahmu dan kantongmu tidak mau menolong, cukup satu solusinya, menghayal. Anjrit, aduh. Emang dengan menghayal itu akan merubah keadaan kita? Enggak kan? Jadi gak ada faedahnya untuk menghayal. Kalau selera kamu tinggi, ya kamu usaha juga tinggiin kualitas dirimu biar seimbang sama seleramu. Iya, terima kasih kakak. Ketika kamu tidak good looking, setidaknya kamu harus good attitude. Nah, ini yang paling penting. Sekaya apapun dirimu, seganteng apapun mukamu, kalau kamu kurang attitude, kurang etika, itu semua tidak akan ada gunanya, ya. Mau kaya, mau ganteng, kalau Anda tidak punya attitude, tetap orang tidak akan suka sama kamu. Kalau mukamu bermasalah, kantong pun bermasalah, jadi siapa yang mau tolong? Ya diri kita sendiri, ya. Diri kita sendiri, kita harus jadi orang sukses. Kita harus punya kantong yang tebal, biar muka kita yang jelek itu tertolong sama kantong kita. Seperti itu kakakku. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya sharingnya. Jangan lupa like sharing kita di kali ini. Jadi kesempatan ini agak pendek, tetapi gak apa-apa, nanti kita akan buat sharingnya lebih panjang lagi. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya YouTube gua. Oke, bye-bye.